Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita masuk lagi ke pembelajaran tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Kita membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Nah, untuk sebelumnya kita mengulang dulu pembelajaran yang lalu, yaitu tentang kompetensi kebaikan. Nah, apakah kalian masih ingat tentang kompetensi kebaikan? Nah, karena kalian sudah masih ingat tentang kompetensi kebaikan, yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya seperti sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian menolong orang. Nah, itu contoh berkompetensi dalam kebaikan. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Nah, kita lihat ya, yaitu membahas larangan mendekati zina dan menjauhi pergaulan bebas. Sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, kita perhatikan slide selanjutnya. Nah, zina dalam bahasa Arab az-zina, bahasa Ibrani yaitu zana, adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Nah, secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Nah, kemudian slide selanjutnya. Pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Kemudian, membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Quran Surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang Quran Surah An-Nur ayat 2. Marilah kita baca sama-sama, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. An-Nur ayat 2. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang analisis isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan kita untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Yang pertama, memandang secara berlebihan perempuan yang bukan mahramnya ya. Kemudian yang kedua, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga, berpakaian tidak menutup aurat. Yang keempat, melihat film yang mengumbar aurat dan sebagainya. Nah, kemudian yang B, menjauh segala bentuk pergaulan bebas. Perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan, antara lain merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, dan menimbulkan penyakit sosial. Nah, itu dampak
perbuatan yang menimbulkan keburukan. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang analisis isi kandung Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, ini asbabul nuzulnya ya, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 2 diriwayatkan dari Sa'id bin Mas'hur yang bersumber dari Mujahid. Ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Nah, slide selanjutnya itu pada Quran Surah An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina. Sehingga Allah menetapkan sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah berat. B. Pelaku zina diberikan hukuman. C. Yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. D. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. E. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal. F. Pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Nah, berikut ini adalah contoh gambar pelaku hukuman rajam bagi pelaku zina. Nah, ini setengah badan ya. Nah, ini dikubur setengah badan dan kemudian rame-rame orang yang menyaksikannya ini sampai dilempari batu hingga dia meninggal dunia. Ini contoh dari hukuman rajam bagi pelaku zina. Nah, slide selanjutnya yaitu faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Faktor dari dalam yaitu lemahnya pemahaman iman dan Islam, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, komunikasi yang tidak berjalan baik. Nah, selanjutnya faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina, faktor dari luar, yaitu paham sekulerisme dan liberalisme di kalangan masyarakat, lemahnya kontrol orang tua, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media massa, seperti tadi sudah dibilang pengaruh media massa, contohnya seperti TikTok, FB, YouTube. Nah, sekarang sudah banyak merajalela tentang media sosial ini. Nah, kemudian minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Nah, ini dampak negatifnya banyak sekali ya. Pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Ini dampak negatifnya. Pertama, melemahnya ketahanan iman, malas beribadah, pergaulan lawan jenis yang permisif, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras, terjangkitnya penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS. Nah, yang terakhir terjadinya tindak kekerasan. Kemudian manfaat dan hikmah, menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari perbuatan dosa, terjaga nama baik keluarga, terhindar dari aib memalukan, jiwa raga tetap bersih. Nah, demikianlah penjelasan kita tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Nah, Ibu akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.